Orang Islam itu bersaudara. Dia tidak lihat sukunya, dia tidak lihat bangsanya, dia tidak lihat rasnya, tapi mereka dipersatukan dengan kalimat la ilaha. Kalau kau anggap orang Malaysia saudaramu, maka kau datang di sini dengan cara yang baik-baik. Jangan kau jadi semokol. Jangan ketawa, saya suruh sini. Gara-gara kalian jadi semokol, ustadz juga kadangkala dikira ustadz semokol. Ya, kalau kalian menganggap orang Malaysia ini saudaramu, maka tunjukkan akhlak yang baik. Cari nafkah yang baik. Jangan kau dipercaya tapi kau khianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak yang saya hormati, saya ini anak perantau. Bapak saya pernah merantau, meninggalkan anak istri di kampung. Waktu itu saya SD. Belum ada WhatsApp, belum ada telepon, tidak ada kabar dari bapak saya. Ibu saya menggantikan bapak saya membesarkan saya. Ibu saya kemudian mengajak saya dan adik saya yang lebih kecil lagi pergi mencari bapak saya di Kalimantan karena tidak ada kabar. Saya SD, adik saya belum sekolah. Di pelabuhan Balikpapan, hampir saya kehilangan adik. Ketika turun dari kapal laut, adik saya jatuh. Karena saya kecil dan ibu saya harus menggendong adik saya. Ketemulah bapak saya di kota namanya Bontang. Saya belum tahu soal kehidupan waktu itu. Tapi yang saya tahu, betapa berat hidup sebagai anak perantau. Dan betapa berat hidup sebagai perantau. Bapak Ibu meninggalkan Republik Indonesia bukan karena tidak cinta negara. Bukan karena tidak cinta keluarga. Tapi situasi kondisi yang memaksa kita. Tanggung jawab kita sebagai orang tua. Yang harus menempuh pilihan. Meninggalkan Republik Indonesia. Datang ke Tawau ini. Datang ke Lahad Datu ini. Datang ke Sabah ini. Untuk apa? Berharap mudah-mudahan hidup kita lebih baik. Dan saudaraku, ada sahabat Nabi yang pernah dicium tangannya oleh Rasulullah. Mencium tangan ulama saja kita sudah senang. Mencium tangan guru saja kita sudah bahagia. Berebut kita mencium tangannya. Bagaimana jika Rasulullah yang mencium tangan kita? Seorang buruh harian berjabat tangan dengan Rasulullah. Dan Rasulullah merasakan betapa kasarnya tangan sahabatnya ini. Kan kita boleh rasa, Pak. Tangan orang kaya dengan tangan orang miskin. Tangan ibu konsulat dengan tangan pembantu rumah tangga. Itu bisa kita rasa. Nabi merasakan
Kasar betul tangannya ini. Nabi lalu bertanya, kenapa ini tanganmu kasar? Ya Rasulullah, saya buruh. Kerjaan saya ke gunung mencari batu, lalu saya pecah-pecah itu batu menjadi kecil, lalu aku jual di pasar. Makanya kasar tanganku ini. Rasulullah terharu, lalu mengambil tangan dan mencium tangan itu. Allahu Akbar. Rasulullah yang mencium tangannya. Dan Rasulullah bersabda, tanganmu inilah yang akan menghalangimu masuk neraka dan akan memudahkanmu masuk ke dalam surga karena kau cari nafkah. Apalagi tuan-puan yang datang ke sini mencari nafkah. Insya Allah cari nafkahnya jihad fisabilillah. Dengan catatan, satu, jangan kau datang ke negaranya orang dengan mendatangi secara ilegal. Jangan masuk ke negaranya orang dengan cara haram. Orang Bugis bilang, mupakasiri ki bos. Kau kasih malu kita. Sehingga kadangkala orang Malaysia menganggap kita ini tidak tahu aturan. Angkat harkat dan martabat derajat kita sebagai bangsa Indonesia. Hargai orang Malaysia. Menghargainya apa? Kita serumpun. Menghargainya apa? Kita sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu bersaudara. Dia tidak lihat sukunya. Dia tidak lihat bangsanya. Dia tidak lihat rasnya. Tapi mereka dipersatukan dengan kalimat La ilaha. Kalau kau anggap orang Malaysia saudaramu, maka kau datang di sini dengan cara yang baik-baik. Jangan kau jadi semokol. Jangan ketawa, saya serius ini. Gara-gara kalian jadi semokol, ustadz juga kadangkala dikira ustadz semokol. Ya. Kalau kalian menganggap orang Malaysia ini saudaramu, maka tunjukkan akhlak yang baik. Cari nafkah yang baik. Jangan kau dipercaya tapi kau khianat. Kau dipekerjakan, alhamdulillah. Dapat ladang kerja di kebun sawit, alhamdulillah. Daripada kau tinggal di kampungmu jadi pengangguran, kau datang ke sini, maka bekerjalah dengan baik. Bagaimana kerja yang baik? Kalau kau disuruh bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, jangan banyak alasanmu. Kenapa terlambat? Jam. Padahal tidak jam, iko makutu. Ya. Diberi amanah, ya jadilah amanah. Bukan cuma pekerja ladang. Kalian juga yang kerja di konsulat, hargai itu sebangsamu. Datang ngurus surat, jangan seolah-olah susah betul ngurus surat. Begitu apa? Gampang pak, bisa diatur. Yang penting, saudaraku yang kerja di sini di konsulat, hargailah sebangsamu. Jangan selalu berpikir apresiasi dan gaji itu selalu duit. Duit habis bos. Tapi kalau kau investasi akhlak mulia, kau investasi jasa baik, kau investasi budi pekerti, sampai wafat orang masih mengingatmu. Oh, ada dulu itu pegawai konsulat. Gara-gara dia saya akhirnya menjadi pendatang yang halal. Akhirnya saya bisa bercari nafkah dengan baik. Akhirnya saya punya kebun sebanyak ini. Akhirnya saya punya kekayaan seperti ini. Cari itu. Sudah meninggal ya Ji. Kau cari anaknya. Cari anaknya. Saya mau kasih hadiah. Saya mau belikan dia mobil. Gara-gara bapaknya itu saya bisa dapat seperti ini. Tapi kalau kau cuma ringgit. Nah kasih kau 200 ringgit. Ini. Keluar dari kantor apa namanya bilang? Makan kau itu. Orang Bugis bilang, Andre lah wajah.
Macam mana hidupmu mau berkah kalau kau dapat uang kau disumpahi? Bagaimana hidup kita mau berkah? Orang kasih duit tapi disumpahin. Kita ini orang Melayu, kita ini orang Islam. Kau urus saja kerjaanmu dengan baik. Kami tahu berterima kasih. Tidak perlu kau minta. Layan dengan baik, servis dengan baik, tutur kata dengan baik, senyummu baik. Insya Allah dia kerja dapat rezeki. Dia ingat kau. Agama mengajarkan itu. Pandai-pandailah berterima kasih. Tapi kalau kau pura-pura persulit. Inilah ini. Lama-lama. Beleng-beleng. Tuh. Satu. Datang dan bekerjalah dengan baik. Dua. Demi Allah, kalian semua datang ke sini, mau akui atau tidak, kau pergi cari hidup dunia. Ibu konsul, Pak konsul dari KK, bohong kalau dia bilang bukan dunia Ustaz. Ini demi bangsa dan negara. Tidak mungkin. Semua kita, Ustaz juga begitu. Sudahlah, kita semua ini untuk dunia. Saya tanya, siapa yang punya dunia? Ayo, Bu Konsul. Ada pensiunnya bos. Pak Konsul, mutasi. Tergantung aja Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri. Kalau dia senang, jadi kok konsul. Kalau tidak, biar Pak Ibu Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri senang. Kalau istrinya tidak senang, tidak jalan. Kan begitu kita ini di dunia. Suaminya yang menteri, istrinya lebih menteri. Iya, biar Pak Konsul Keke senang, kalau istrinya tidak senang, tidak jalan suratnya. Memang begitulah hidup. Nah, siapa yang punya dunia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, tidak mungkin kalian berjaya di dunia kalau yang punya dunia kau tinggalkan. Tidak mungkin itu rumusnya. Contoh, saya datang ke Tawau. Saya kenal Haji Baco. Haji, saya mau pergi Tawau, tapi tidak ada kereta. Gampang Ustaz. Mau kau kereta apa saja ada. Mau kau ninja ada. Tenang. Akhirnya apa? Tapi dia bilang Haji Baco, saya ada di Turki. Tak payah risau. Tenang. Dia teleponlah anaknya Haji Baco. Saleh. Ada itu Ustaz datang. Kau pergi ambil di airport. Isi kereta, kasih full bensinnya, minyaknya kasih full. Jangan lupa kau kasihlah pembeli Milo. Hah? 1 jam kemudian datang si Soleh. Anaknya Jibaco. Ustaz, ini ada salam dari Bapak. Ini ada kereta Ustaz gunalah selama di Tawau. Ini pembeli Milo. Kenapa ada? Sini cepat. Alhamdulillah, selesai masalah saya. Kenapa? Saya kenal yang punya kereta. Saya kenal juragan yang punya Tawau. Ya toh? Ada juga orang dari Sulawesi. Tak kenal Haji Baco. Tak pernah jumpa. Tak pernah dengar nama. Dia call Haji Baco. Haji, macam mana kabar? Saya nak pergi Tawau. Pinjamlah keretamu. Siapa dia call Haji Baco? Siapa? Anaknya? Bukan. Siapa? Polis. Ketua polis. Ada tukang tipu itu dari Indonesia. Tangkap dia. Dia tidak dapat kereta tapi dapat tangkap. Begitu juga dengan Allah. Yang punya dunia Allah. Tidak pernah ketemu Allah. Mustahil kau punya dunia. Pergi merantau sini. Bagaimana cara temui Allah? Gimana cara dekati Allah? Aqimis salat.
tetongangi sempajangi, dirikan sholat. Ustaz, macam mana ya? Saya sudah 5 tahun ini merantau. Saya pikir hidup saya akan lebih baik. Makin susah saja sekarang. Kau tidak sembahyang bos. Ustaz, macam mana ini rumah tangga saya gaduh aja. Istri saya ngamuk aja kerjanya. Ada duit, tidak ada duit, ngamuk aja kerjanya Ustaz. Kau tidak sholat. Kalau sholatmu baik, tenang. Allah yang ngurus itu istrimu. Tiba-tiba sakit. Ya Allah, capek sudah saya ya Allah. 5 tahun saya sini sakit terus ya Allah. Saya sudah capek di sini. Allah dengar malaikat. Karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Selesai kau. Sayang 1000 sayang, merantau jauh-jauh dari Parepare, dari Bone, dari Endrekang, merantau ke sini cari dunia, lalu kau tidak sholat. Nauzubillah min zalik. Kaulah orang yang paling sial di dunia. Coba kalau sholat, kecil buat Allah kasih kamu, kecil. Apa susahnya Allah memberikan apa yang kita mau? Yang tidak masuk akal saja boleh Allah bagi ke kita. Apalagi yang masuk akal. Mana yang dimaksud tidak masuk akal? Ibu-ibu. Hei. Simpan dulu itu HP-mu. Nggak enak rasanya ini. Kita sudah setengah mati ceramah. Saya tahu juga itu dia mau ditengok dia punya HP mahal. Orang bugis bah. Simpan HP. Kalau kau masih pegang HP-mu saya doakan suamimu kawin lagi. Simpan ya. Saya terganggu konsentrasi kalau ibu bapak rekaman sendiri. Apalagi kalau bapak merekam siaran langsung. Ini khas untuk agama kita. Nanti saya ada salah cakap, tersinggung, saya bisa masalah. Tapi kalau bapak mau rekam sendiri, bapak mau tengok hasil ceramah ini, tak payah bapak rekam. Gimana caranya? Itu ada kamera saya. Lagi bagus gambarnya. Kau punya kamera sudah kabur. Jangan ketawa. Pak ini yolo merekam, maka daka ayah merekam ni. Si semelo mangkalinga ye. Mana caranya Ustaz? Itu ada kamera, lagi bagus suaranya, lagi bagus gambarnya. Kita sudah edit juga. Oh ini mah tersinggung nanti orang, buat lepas dia. Oh ini tidak baik nanti tersinggung agama lain, lepas dia. Tidak perlu gaduh. Kalau ibu siaran langsung nanti ada gaduh. Saya repo. Masih ingat itu guru kita Ustadz Abdul Somad. Beliau kan ditanya, Ustadz bagaimana hukumnya main catur? Beliau jawab haram apabila azan berkumandang kau masih main catur. Tapi diedit itu dipotong. Maka yang terdengar haram main catur. Marah semua pemain catur. Saya pun ditanya, Ustadz, apa hukumnya main catur? Haram. Kenapa bisa? Karena kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Nah, sudah simpan ya? Ada lagi rekam. Macam mana caranya? You nonton YouTube. Tengoklah tu. YouTube tulis saya punya jenama. Ipin Upin. Tulis Dasat Latif Konsulat RI di Tawau. Keluarlah itu. Sudah itu jangan lupa like and share. Ada semua IG-mu tuh, Instagram. Kalau kau follow artis, apa kau dapat? Hai guys.
Kita lagi di Plaza Indonesia guys. Ini beli sepatu guys, harga 5 juta. Apa kau dapat? Macam namu bawang. Hah? Apa kau dapat? Hai guys, kita lagi beli sepatu harga ini guys. Apa kau dapat? Tapi kalau kau follow Das'at Latif, apa kau dapat? Satu, dapat ilmu, pahala. Kau amalkan ilmunya, pahala lagi. Kau sebarkan ilmunya, lagi pahala. Maka follow Das'at Latif sekarang. Macam mana caranya Ustaz? You tengoklah nanti you punya imbimbit. Ya, you masuklah IG, Instagram, tulis nama Das'at Latif 1212 centang biru. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, kalau Allah berkehendak, tak ada yang mustahil. Yang tidak masuk akal saja boleh Allah buat. Apalagi yang memang ada jalannya. Contoh. Ibu-ibu, perempuan boleh tidak hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Boleh? Mana boleh. Ilmu kedokteran mengajarkan tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang berkehendak, wanita suci tidak pernah disentuh laki-laki. Siti Maryam melahirkan Isa alaihi salam. Coba. Cuma zaman sekarang banyak juga TKI mau saingan Siti Maryam. TKW. Tidak ada dia punya suami, ada anaknya. Beleng-beleng. Jauh-jauh kopi merantau hanya datang bikin dosa. Ini yang aneh ini yang biasa yang selingkuh. Ada yang suka selingkuh di sini? Hati-hati ya. Itu ada kitab saya baca, 1 kali selingkuh hancur amalmu 40 tahun. 40 tahun hancur 1 kali. Kau 2 kali pergi keke, 2 kali 1 bulan pergi selingkuh. 80 tahun hancur. 1 bulan 80 tahun hancur amalmu. Kau mati 70 tahun. Masih ada utangmu. Itulah sebabnya bapak-bapak bila pergi bekerja bawa istrimu. Ya? Kalau tidak punya istri di tempat rantauan, ada solusinya. Apa? Tapi ada ibu-ibu di sini marah kalau kita bahas. Itu, Bu, dengar ya. Boleh tidak setuju poligami? Boleh, boleh. Mamanya Cek bilang begini, saya setuju poligami. Boleh aja, itu sunnah. Yang penting bukan suamiku. Cerdas juga ini mamanya Cek ini ya. Boleh ibu tidak setuju poligami, boleh. Tapi jangan menghina, jangan mencela orang yang berpoligami karena itu perintah dan syariat Islam. Boleh ibu tidak setuju. Tapi jangan kau memaki-maki orang poligami karena dia tidak bersalah. Kalau mampu. Kalau tidak mampu jangan kau coba-coba. Mampu apa? Bukan cuma mampu lahir batin. Mampu dimusuhi anak. Itu juga mampu. Mampu dipermalukan. Mampu dilempar. Mampu melihat istri pertama, istri kedua bagaduh. Bingung kau mana kau tolong ini. Itu semua kena mampu. Nah, Allah kalau menolong yang tidak masuk akal bisa Allah buat. Manusia boleh tidak hidup kalau dibakar dalam api yang sangat besar? Dibakar. Boleh hidup? Tak mungkin. Tapi kalau Allah yang berkehendak, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar menyala-nyala, justru keluar kedinginan. Tak masuk akal, tapi kalau Allah mau, jadi. Apa lagi? Sungai Nil. Pernah lihat sungai? Pernah? Hah? Nah, itulah tempatmu semokol.
Sungai dari Sebati. Polis. Kenapa kau tahu Ustaz? Saya pernah limpas sih. Oh, kak, gimana na olah sebokol Itu sungai, kalau airnya mengalir ke kanan, benda yang ada di atas sungai itu pasti mengalir ke kanan. Tapi sungai Nil, airnya mengalir ke kanan, petinya Nabi Musa kecil waktu itu mengalir ke kiri. Tidak masuk akal. Kalau Allah yang berkehendak, justru Fir'aun bikin aturan, ada bayi laki-laki, bunuh hidup-hidup. Apa yang terjadi? Justru Musa alaihi salam dibesarkan di rumahnya Fir'aun. Barang tidak masuk akal kalau Allah yang mau. Kecil. Sini. Ada yang pernah masuk perut ikan? Ada? Ada? Kalau saya, ikan masuk perutku. Tapi kalau Allah yang berkehendak, Nabi Yunus alaihi salam 40 hari dalam perut ikan, keluar selamat. Kalau Allah mau. Tidak masuk akal, tapi kalau Allah mau, terjadi. Ada yang pernah tidur di sini 3 hari 3 malam tidak pernah bangun? Ada? Ada? 24 jam saja tertidur, bangun pening kepala. Apalagi kalau kau bergaduh sama istrimu, mana boleh kau tidur. Wih, mak jalok sih lah comok. Iya toh. Nah, mana bisa kita tidur berhari-hari? Tapi kalau Allah yang berkehendak, bukan berhari-hari, bukan berbulan-bulan, bukan bertahun-tahun. Berapa? 309 tahun. Tidur. Ashabul Kahfi. Tidak masuk akal. Kalau Allah mau, terjadi. Yang paling dekat dengan kita, umat Islam, Muhammad SAW, bersembunyi dalam gua. Ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, bersembunyi dalam gua. Ada yang tahu gua apa namanya? Aku kasih kau uang. Siapa? Siapa yang tahu? Gua apa? Gua apa? Gua Zur. Karena kau banyak semua enggak jadi kasih. Makanya angkat tangan satu orang saja. Kalau kau dikasih semua, mati saya. Sembunyi Nabi. Gua itu sangat pendek. Orang kalau sembunyi di dalam ditengok, pasti kelihatan. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad bersama Abu Bakar Siddiq didapat sama Abu Jahal. Abu Jahal tengok, turun pertolongan Allah. Apa yang Allah turunkan? Bukan burung ababil, bukan malaikat. Tapi apa yang Allah turunkan? Laba-laba. Tahu laba-laba? Bahasa Inggrisnya garangkang. Ya, spider. Boleh cakap, boleh tahan batu Ustaz. Dia guna bahasa putih, spider. Lalu Abu Lahab berkata, tidak mungkin ada manusia di dalam. Kalau ada manusia di dalam, pasti koya ini sarang laba-laba. Ngintip lagi, terbang burung merpati. Lalu Abu Lahab berkata, tak mungkin. Kalau ada manusia di dalam, tidak mungkin ada ini merpati dan ini sarang laba-laba. Dengan izin Allah, kekuatan Abu Jahal dikalahkan oleh akalnya sendiri. Kalau Allah mau. Maka kecil bos. Perantau punya kereta kecil. Perantau datang ke Sabah sini, nak punya kebun sawit kecil buat Allah kalau Allah mau. Kecil buat Allah kasih kau rumah di sini. Kecil buat Allah lunasi utang-utangmu. Allah cuma minta, sini kau dekati saya. Saya kasih kau. Ya Allah, lunasi utang-utangku. Ya Allah, murahkan rezekiku.
Ya Allah berikan saya rumah. Ya Allah saya capek ngontrak-ngontrak. Allah dengar doamu saudaraku. Allah jawab doamu. Apa jawaban Allah? Hayya alal falah. Sini kau. Bapak tahu artinya hayya alal falah. Sini saya kasih kau yang kau mau. Kasih kau kemenangan. Hayya alal falah. Sini saya kasih kau kemenangan. Itu jawaban Allah atas doamu. Tapi apa yang kita jawab? Tunggu. Lagi sibuk. Ini ada ibu konsul. Punya ajudan. Kalau ibu konsul panggil ajudan. Ajudan. Itu ajudan. Biar lagi dia makan langsung lompat. Siap ibu. Perintah. Iya toh bu. Ada kira-kira ajudan dipanggil ajudan. Tunggu dulu ibu. Ajudan. Ibu tidak lihat saya sibuk. Wah. Lalu Allah yang memanggil kamu. Hayya alal falah. Apa jawaban kita? Tunggu. Lagi sibuk. Tunggu. Lagi ada pembeli. Tunggu. Lagi ada pekerjaan. Tunggu. Lagi meeting. Akhirnya Allah katakan, ya sudah uruslah balik duniamu. Urus aku sendiri. Jangan kau datang ke saya. Maka tuan-puan, ibu bapak, saudaraku yang saya hormati. Kedua pesan saya. Perbaiki sholat kalian. Perbaiki sholat kalian. Apa susahnya sholat? Apa susahnya sholat? Beda haji. Perlu puluhan juta. Bahkan di kampung saya perlu menunggu 35 tahun. Beda puasa. Puasa harus lapar kita dari subuh sampai maghrib. Zakat perlu modal. Sholat. Apa alasanmu tidak mau sholat? Saya tidak bisa kena air Ustaz. Tayamum. Ustaz saya sariawan. Kok sholat sariawan lah? Ayah. Baik. Allah tahu kau lagi sakit. Jangan ketawa, saya serius ini. Apa lagi alasanmu? Ustaz, saya tidak bisa berdiri. Tudak kok. Duduk. Saya tak boleh duduk Ustaz. Kenapa? Ada bisu 5 di pantatku. Ya kau baringlah. Tak bisa baring Ustaz. Sholat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Matamu aja aku kasih goyang-goyang. Allahu Akbar. Sami Allah. Allah. Ah, itu sholat pakai isyarat. Tak mampu juga sholat isyarat Ustaz. Kau sholatlah dalam hati. Mana-mana masalah dalam hati. Bibir tidak bergerak. Tangan sudah tidak bergerak, mata pun tidak bergerak. Pejamkan saja matamu, bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Tidak bisa juga sholat dalam hati Ustaz. Kau ambillah kain putih, bungkus dia, bawa dikubur. Apa lagi? Apa pi? Ustaz, kita lagi di tengah hutan Ustaz. Kita tidak ada, ini bau keringat, ini kotor kita punya baju. Ada debunya, ada lumpur. Kau sholatlah dengan lumpur itu. Karena lumpur bukan najis. Ini ada engine, minyak engine. Penomanannya oli Ustaz. Oli kiri, oli kanan. Allah tahu kamu tidak sengaja. Silahkan kau sholat. Macam mana Ustaz? Kita lagi di sungai. Lagi di laut tangkap ikan. Nah bilang orang Ustaz. Kenapa itu orang Bugis kalau bicara selalu kelebihan G? Ikan, makan. Oh, itu Bugis pinggiran. Kalau saya Bugis modern. Bu konsul orang Bugis ini tidak mau kalah sama Udin. Kalau ibu konsul pernah dengar ada Udin sedunia, orang Bugis ada juga namanya Ambok sedunia. Ambok yang banyak rezekinya namanya Ambok Dalle. Ambok yang bekerja untung terus namanya Ambok Upe. Ambok yang tidak pernah lolos undi namanya Ambok Sakka. Ambok yang banyak di bengkel namanya Ambok Tang. Ambok yang pertoko perhiasan namanya Ambok Intang. Ambok yang panjang umurnya Ambok Tuo.
Orang Bugis. Boleh tahan Pak ini orang Bugis. Alhamdulillah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Saya di tengah laut Ustadz. Lagi mancing. Masuk sholat. Saya tidak tahu kiblat. Kau lihatlah mana matahari terbenam. Oh situ matahari terbenam. Kau takbirlah. Allahu Akbar. Tapi lagi sholat tiba-tiba perahu goyang. Tak payah kau juga goyang-goyang begini. Agak pi? Apa lagi? Apa pi? Tidak ada kecuali kutu. Malas. Biasa perempuan banyak tidak sholat gara-gara mode. Make up. Yang selalu saya istilahkan jilbab sakaratil maut. Ada itu di sini nasi kak. Ada 3 lapis jilbabnya. Kuning, biru, abu-abu. Nah kasih miring lagi begini. Ada pula itu ada pohon-pohonnya di belakang sini. Ada kiring-kiring. Hayya 'alas shalah. Kata suaminya, "Piko sholat. Saya sudah jualkan kau sawah itu pergi umroh, kau ndak sholat." Sadar kau Pak. Sadarlah ini saya suruh kau pergi sholat. Sadar kau. Maksudnya apa? Kau ndak lihat ini jilbabku. 1 jam dipakai ini. Gara-gara makeup coklat, biru, abu-abu. Macam perut sudah tak berarti listrik. Kapan lagi nih puan-puan banyak ndak sholat? Kalau selesai haid. Enaklah dia 5 hari ndak dapat wajib. Gratis dia dapat jatah 5 hari ndak sholat. Hari ke-6 kata suaminya, kenapa belum sholat? Biasanya cuma 5 hari. Ini sudah 7 hari kau ndak sholat. Belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit ini. Kata suaminya, bohong kok. Apa bohong? Saya kasih nampak kok. Lah cilaka. Nah ini saudaraku, sholatlah. Kasihan saudara merantau jauh-jauh tinggalkan Indonesia kalau tidak sholat. Kecil buat Allah kasih kesejahteraan, kecil. Pakai seringi sempajamu. Sholat aja. Pesan saya yang ketiga. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ada sahabat Nabi, anak muda tapi dia ahli hikmah. Dia pandai apa hikmahnya. Namanya Ubay bin Ka'ab. Anak muda. Jauh lebih senior Umar. Lalu Umar bertanya, "Wahai Ubay, apa sesungguhnya makna kata takwa dari la'allakum tattaqun?" Makna takwa dari perintah puasa itu. Apa hikmahnya? Bertanya itu Umar bin Khattab. Padahal Umar lebih senior. Ubay bin Ka'ab berkata, "Umar, pernah kau jalan sama Nabi? Sampai jam berapa ini Bu Konsul?" Terserah. Kalau begitu selesai sudah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin. Alhamdulillah. Nah, Ubay bin Ka'ab berkata, "Umar, pernah kau jalan bersama Nabi?" Pernah. Ketika menghadapi jalan yang penuh duri, batu-batunya cadas, bisa merokoyak kita punya telapak kaki. Bagaimana sikap Nabi? Apakah Nabi tinggalkan tempat itu atau Nabi tetap jalan? Umar bin Khattab menjawab, tetap jalan. Cuma Nabi ada perubahan. Apa itu? Dia linting bajunya, lalu gamisnya diangkat naik, kira-kira seperti ini. Ya, orang Arab coba lihat kan gamisnya itu kalau ada dia kasih gini. Lalu Nabi berjalan dengan sangat berhati-hati karena ada duri. Jangan lanjut ke sana, terlalu jauh.
berhati-hati. Lalu Ubay bin Ka'ab menjawab, itulah takwa, penuh kehati-hatian. Hati-hati apa? Satu, hati-hati memilih kawan. Banyak orang merantau dari Sulawesi, baik. Salah memilih kawan. Akhirnya apa? Dia juga jadi rusak. Nabi menjelaskan, kalau kau bersahabat dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat wanginya. Kalau kau bersahabat dengan pandai besi, tukang las-las, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat hawa panasnya. Maknanya apa? Kalau kalian bersahabat dengan orang-orang baik, kalian akan mendapatkan kebaikan dari dia. Kalau kau tidak bisa menjadi baik juga, paling tidak dia tidak jahat sama kamu. Sebaliknya, kalau kau bersahabat dengan orang-orang jahat, kalau kau tidak ikut menjadi jahat, kau dapat kejahatannya dia. Contoh, ambil itu sedikit. Itu bagian dari mengganggu konsentrasi. Nah, saya tanya, bila saya jalan sama Ustadz Amin, tiba waktu sholat, pasti saya bilang, Ustadz, boleh tunjuk di mana masjid yang baik di sini kita sholat. Kalau saya jalan sama Ustadz. Tidak mungkin saya jalan sama Ustadz, lalu saya bilang, Ustadz, di mana panti pijat paling bagus di Tawau? Tidak mungkin tuh. Langsung Ustadz Amin bilang, apa ini Ustadz kejili-jili? Iya kan? Ketika kita bersama orang baik, kita akan mendadak ikut menjadi baik. Maka saudaraku, Anda jauh mencari nafkah ke Tawau, Anda jauh mencari nafkah ke Sabah, hati-hati mencari teman. Lihat dulu. Bagaimana cara melihat teman yang baik? Lihat aja sholatnya. Kalau sholatnya baik, baik itu. Yang kedua, lihat ahlaknya. Ahlaknya bagaimana ukurannya? Lihat tutur katanya. Kalau ngomongnya kasar, tidak bagus itu. Kalau nongolnya memaki, tidak bagus. Maka lihat ahlaknya. Tiba waktu sholat, cari sholat. Tutur katanya, tabe ki. Jawa, monggo, matur nuwun, nggih, panjenengan. Itu baik. Lihat ahlaknya. Yang kemudian, lihat amanahnya. Kalau dia amanah, insya Allah, bagus itu. Tolong saya pergi dulu ke Sulawesi. Tolong jaga saya punya kendaraannya. Kalau dia jaga baik-baik kendaraanmu, itu teman yang baik. Tapi yang tadinya parking di sini, kita balik, sudah parking sini. Itu tidak bagus jadi teman, tidak amanah. Karena orang yang khianat, dia merusak masa depan kita. Dipercaya baik-baik, justru dia khianati kita. Maka hati-hati memilih teman. Bagaimana cara milih teman itu aja lihat. Sholatnya, akhlaknya yang baik, amanahnya. Berikutnya, hati-hati memilih jodoh. Kan ada anak muda di sini toh? Ada gadis sini kan? Atau merasa gadis? Hati-hati. Ya, hati-hati. Salah memilih pasangan hidup bisa repot hidupmu sampai akhir hayat. Kan sering mati juga kita kalau punya istri tukang ngomel. Ada duit, tidak ada duit, ngomel aja kerjanya. Tapi heran juga saya, ada orang begadu, bertengkar tiap hari, matampu sih. Hamil lagi. Ya? Nah, bagi saudaraku yang merantau,
masih bujang dan anak dara, tak payah kau pacaran. Pacaran percaya pintu masuknya setan. Pacaran pasti merugikan perempuan. Ada orang bagus, tiba-tiba cari istri. Ada orang tunjukkan itu bagus, dilihat di Facebooknya. Woi, ini pernah punya pacar. Berapa tahun dia pacaran? 3 tahun, tak payah. Banyak sudah sidik jari itu terletak di situ. Nah, maka kalau ada yang senangi kalian, sudah. Telepon orang tua, Pak, Bu, ini ada yang melamar saya. Jangan pacar-pacaran. Pacaran itu pintu masuknya setan. Pertama itu dari bonceng-bonceng. Bagus ke Ustaz. Nak antar jemput kak. Nak antar jemput kok karena ada maunya. Dengar ini cewek-cewek yang gadis-gadis. Jangan kau percaya cowok yang lagi jatuh cinta. Bohong semua itu dia bilang. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Jangan, tak payah pacar-pacaran. Nah, Ustadz, saya ini nak memilih istri. Macam mana caranya? Nah, ini pesan Nabi. Nikahilah seseorang karena 4 perkara. Pertama kata Nabi, li jamaliha, lihat cantiknya. Cantik penting, tapi jangan kau jadikan ukuran utama. Kenapa? Cantik ada batasnya. 17 tahun dia cantik, 20 tahun masih cantik, 30 tahun masih cantik, 75 tahun hilang cantiknya. Maka kalau kau cintai perempuan, kau nikahi perempuan karena cantik semata, maka siap-siap kau kecewa karena pasti hilang cantiknya. Apalagi zaman sekarang. Kau lihat Facebooknya, cantik fotonya. Oh, hati-hati. Ada filter. Ada kamera 360. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Duh, hati-hati. Saudaraku yang merantau, hati-hati memilih pasangan. Cari cantik. Penting, tapi jangan kau jadikan ukuran utama. Kenapa cantik penting? Karena dia hampir 24 jam di depanmu. Baru bangun, ada lagi dia. Nak tidur, iya sih. Makan, ada lagi depan kita. Balik kantor, ada lagi dia. Jadi kalau dia jelek casingnya, cepat kita ganti casing. 2, kata Nabi, pilihlah karena keturunannya. Orang Jawa cakap bebet, bibit, dan bobot. Orang Bugis kata nigambona, niga nenena. Penting, tapi tidak boleh jadikan ukuran utama. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Nabi Nuh. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga kata Nabi, pilihlah dia karena kekayaannya. Penting cari orang kaya. Itulah sebabnya orang Bugis berkata, koma bene kona ita ko yarong kai monroi cekek-cekek. Kode gaga monroi cekek buat sampuk kotu. Artinya apa? Kalau kau menikah, lihat dahan yang ada kau tempati nyangkut. Karena kalau kau tidak ada tempat nyangkut, langsung kau jatuh. Minimal menikah 1 tambah 1 menjadi 2. Jangan sampai 1 tambah 1 0. Tapi kita sebagai lelaki muslim, pantang berdiri di kaki mertua. Berdiri dengan kepala tegak karena engkau berdiri di kakimu sendiri. Yang keempat, kata Nabi, pilihlah karena dia baik agamanya. Nabi bilang mahasiswaku, kenapa agama Ustaz nomor 4? Mestinya nomor 1. Betul agama nomor 4, tapi dia tidak titik, koma, utamakan agamanya, karena dengan agama kau bisa dapat semuanya. Ada perempuan cantik, mukanya parasnya cantik, akhlaknya jelek. Ada lagi akhlaknya bagus, mukanya hancur.
lagi keturunan baik-baik, miskin lagi dia. Iya kan? Untuk mendapat dialah cantik, keturunan baik-baik, kaya, hafal Quran, 100 perempuan belum tentu ada satu di antara mereka. Kalau Pak Konsul di KK dapat jumpa, dia perempuan cantik, keturunan baik-baik, anak orang kaya, bagus agamanya, tunjuk saya masih mau. Nah, tuan-puan yang saya hormati, pada akhirnya mari hati-hati memilih kawan, hati-hati memilih pasangan. Karena salah satu unsur fid dunya hasanah, keselamatan di dunia, kebahagiaan dunia adalah punya pasangan yang baik agamanya. Hendak dan nak kita berlama-lama, tapi apa boleh buat, waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita jumpa lagi. Titip terakhir, tidak mungkin Anda bisa berjaya di sini tanpa sholat dan sabar. Ista'inu bis-sabri was-salah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Insya Allah, Allah yang akan menyelesaikan semua masalah-masalahmu. Sabar dalam merantau. Tidak semua kita merasa nyaman. Kita tidak mau jauh-jauh dari keluarga. Tapi inilah takdir yang Allah berikan. Maka pilihannya, perbaiki sholatmu, tingkatkan kesabaran. Insya Allah dengan sabarmu, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan meskipun kalian jauh mencari nafkah, jangan pernah berhenti mencintai negaramu. Negara kita, negara Republik Indonesia, negeri yang sangat baik dan istimewa. Karenanya cintai meskipun negara kita belum mencintai kita sebaik yang kita inginkan. Bagaimana mencintai negara? Jangan kau buat malu Republik Indonesia di tanah jiran tetangga kita Malaysia ini. Bekerja dengan cari nafkah dengan baik, angkat harkat dan martabat negaramu, cintai negaramu. Insya Allah, Allah berikan keberkahan dalam hidupmu. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya nak berpantun. Lebat batang padi cerami, padi dipanen di pagi hari, niat hati berpoligami, apa daya takut istri. Burung cendrawasih terbang tinggi, mencari nafkah di pagi hari. Bukan kami takut istri, tapi istri lebih berani. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.